Tumbal Nyawa. Kisah pesugihan yang bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, Selasa Kliwon, angin dari pantai selatan terasa berbeda. Dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa. Bau anyir bercampur wangi melati menyeruak dari arah laut. Padahal, tidak ada satupun bunga yang ditabur malam itu. Di sebuah rumah besar bercat putih, paling megah di sepanjang jalan desa, seorang laki-laki duduk sendirian di ruang tengah. Tubuhnya gemetar, matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena sudah 3 malam tidak bisa tidur. Dia tahu, malam itu adalah malam yang dijanjikannya 7 tahun lalu. Malam itu, hutangnya harus dibayar. Bukan hutang uang, tapi hutang nyawa. Inilah kisah Pak Husin, kisah nyata yang diceritakan turun-temurun di sebuah desa pesisir selatan Jawa. Kisah tentang bagaimana keserakahan bisa mengubah seorang pedagang miskin menjadi orang paling kaya di desanya, dan bagaimana kekayaan itu perlahan merenggut segalanya yang dia cintai. Saksikan sampai akhir, karena di balik cerita ini ada pesan yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang jalan pintas menuju kekayaan. Sekitar 20 tahun lalu, di sebuah desa kecil bernama Desa Karangpucung, desa nelayan dan pedagang kain yang terletak tak jauh dari bibir pantai selatan, hiduplah seorang pedagang bernama Husin. Husin bukan orang sembarangan. Dulu, dialah pedagang kain paling disegani di pasar kecamatan. Tokonya selalu penuh pembeli. Kainnya didatangkan langsung dari Pekalongan dan Solo, kualitas terbaik, harga yang pantas. Orang-orang memanggilnya Juragan Husin. Tapi roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar. 3 tahun sebelum malam itu, bencana datang bertubi-tubi. Pertama, kapal pengangkut kain yang dipesannya karam diterjang ombak besar di perairan selatan. Semua modalnya hilang begitu saja, tenggelam bersama puluhan gulung kain mahal. Belum sempat dia bangkit, kebakaran besar melanda pasar kecamatan. Tokonya, satu-satunya yang tersisa, ludes dalam semalam. Tak ada yang bisa diselamatkan, kecuali baju di badan dan secarik surat tanah warisan orang tuanya. Istrinya, Mak Ina, mulai jatuh sakit karena stres memikirkan hutang yang menumpuk. Sementara itu, ketiga anaknya, Surti, Darman, dan si bungsu Tini, masih butuh biaya sekolah dan makan setiap hari. Husin yang dulu disegani, kini menjadi bahan bisik-bisik tetangga. Lihat, si Juragan Husin sekarang jadi kuli pelabuhan, kata mereka sambil menahan tawa. Harga diri yang dulu begitu tinggi, kini terinjak-injak setiap hari. Setiap malam, Husin duduk di teras rumahnya yang nyaris roboh, memandangi laut dari kejauhan. Suara debur ombak yang dulu menenangkan, kini terasa seperti ejekan. Dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Kenapa nasibku begini? Apa salahku? Dia tidak tahu bahwa pertanyaan itulah yang akan membawanya ke jalan yang tidak pernah dia bayangkan. Suatu malam, ketika Husin sedang minum kopi pahit di warung ujung desa, satu-satunya kemewahan yang masih bisa dia nikmati, seorang lelaki tua asing duduk di sebelahnya. Lelaki itu mengenakan baju hitam lusuh dengan mata yang tajam menusuk, seolah bisa membaca isi pikiran orang.
Berat sekali bebanmu, Kang, kata lelaki itu tanpa diminta. Husin terkejut. Bapak siapa? Kenal saya dari mana? Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Saya Mbah Karto, tinggal di Gunung Selamat, tapi sering turun ke pesisir sini. Saya bisa melihat, Kang. Aura kesusahan di wajahmu itu sangat kuat. Awalnya Husin curiga, tapi malam itu entah kenapa dia merasa harus bercerita. Mungkin karena lelah menahan beban sendirian. Mungkin karena sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijaga. Setelah mendengar semua cerita Husin, Mbah Karto menghela napas panjang lalu berkata dengan suara rendah, "Ada jalan, Kang. Tapi jalan itu berat, sangat berat." "Jalan apa, Mbah? Saya sudah tidak punya pilihan lain." Mbah Karto menatap Husin lama, seperti menimbang-nimbang apakah pantas pria di depannya ini diberitahu rahasia itu. "Kau pernah dengar tentang pesugihan Nyi Roro Kidul?" Tubuh Husin merinding mendengar nama itu disebut. Sejak kecil dia sudah diajari untuk tidak sembarangan menyebut nama penguasa Laut Selatan. Apalagi di malam hari, apalagi dekat pantai. "Saya dengar, Mbah, tapi itu kan cuma cerita rakyat." "Cerita rakyat?" Mbah Karto terkekeh pelan. Kekehan yang membuat bulu kuduk Husin berdiri. Banyak orang kaya di sepanjang pesisir ini, Kang, yang kekayaannya bukan dari hasil dagang atau tani, tapi dari perjanjian dengan beliau. Husin terdiam. Dalam hatinya ada dua suara yang bertarung. Suara pertama, suara akal sehatnya, mengingatkan bahaya dan dosa dari jalan seperti itu. Tapi suara kedua, suara keputuspasaan, berbisik lebih keras. Bagaimana lagi caranya menghidupi anak istri? "Bagaimana caranya, Mbah?" Akhirnya Husin bertanya, suaranya bergetar. Mbah Karto tersenyum. Senyum yang seharusnya menjadi pertanda bahaya, tapi oleh Husin yang sudah dibutakan keputuspasaan, dianggap sebagai senyum harapan. "Datang ke rumahku 3 hari lagi. Bawa kemenyan, kain putih, dan kepala kambing hitam. Aku akan mengantarmu bertemu dengan beliau." 3 hari kemudian, dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi keraguan, Husin mendatangi gua kecil di lereng bukit dekat pantai selatan, tempat yang ditunjuk Mbah Karto. Dia membawa semua yang diminta, hasil dari menjual cincin kawin terakhir milik istrinya, tanpa sepengetahuan Mak Inah. Gua itu gelap, lembab, berbau anyir dan dupa yang bercampur aneh. Di mulut gua, Mbah Karto sudah menunggu, sudah mengenakan jubah putih dengan ikat kepala hitam. "Kau sudah siap, Kang?" Husin mengangguk, meski sebenarnya seluruh tubuhnya menjerit untuk berbalik dan lari. "Ingat, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Apapun yang terjadi nanti, kau harus menerima." "Saya siap, Mbah." Ritual dimulai saat bulan tepat di atas kepala. Mbah Karto membakar kemenyan dalam jumlah yang tidak wajar. Asapnya tebal hingga memenuhi seluruh gua. Dia mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenali Husin. Campuran Jawa kuno dan sesuatu yang terdengar lebih tua dari itu. Angin yang tadinya tenang mendadak berputar kencang di dalam gua. Padahal tidak ada lubang angin selain pintu masuk. Suara seperti ratusan bisikan perempuan terdengar dari kedalaman gua. Semakin lama, semakin jelas. Lalu,
muncul cahaya hijau kebiruan dari kedalaman gua. Cahaya itu perlahan membentuk siluet seorang wanita, tinggi, berambut panjang sampai ke lantai, mengenakan kain hijau yang berkibar meski tak ada angin yang menyentuhnya. Husin jatuh berlutut, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tidak berani mengangkat wajah. Suara itu terdengar, lembut, namun setiap kata terasa menusuk jantung. Kau datang membawa permintaan, anak manusia. Mbah Karto yang menjawab, mewakili Husin yang sudah tak mampu berkata-kata. Benar Gusti, hamba ini mohon diberikan jalan rejeki. Rejeki selalu ada harganya. Sosok itu mendekat ke arah Husin. Bau anyir bercampur wangi melati semakin menyengat. Husin merasakan tangan dingin menyentuh dagunya, memaksanya mengangkat wajah, meski dia tidak ingin. Mata mereka bertemu. Mata sosok itu hitam pekat, seperti dua lubang tanpa dasar yang menyedot jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Aku bisa memberimu kekayaan yang melimpah, Husin. Tokomu akan kembali berdiri, lebih besar dari sebelumnya. Tapi setiap 7 tahun, kau harus membayar. Seorang nyawa dari orang yang paling kau sayangi akan menjadi milikku. Husin terisak. Hamba tidak punya pilihan lain, Gusti. Semua orang berkata begitu. Apakah kau setuju? Dalam keheningan gua yang mencekam itu, dengan suara bergetar, Husin mengucapkan kata yang akan mengubah seluruh hidupnya. Saya setuju. Sosok itu tersenyum, senyuman yang lebih mengerikan dari amarah sekalipun. Maka mulai sekarang, kekayaan akan mengikutimu. Tapi ingat baik-baik Husin, 7 tahun dari sekarang, malam Selasa Kliwon, aku akan datang menagih. Cahaya itu menghilang seketika, meninggalkan kegelapan dan keheningan total. Hanya suara Husin yang terisak di lantai gua yang dingin. Musik berubah, sedikit lebih ceria, tapi tetap ada nuansa janggal. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, seorang saudagar dari kota datang menawarkan kerjasama dagang besar-besaran kepada Husin tanpa alasan yang jelas. Modal yang dibutuhkan disediakan penuh, syaratnya hanya nama Husin yang dipakai sebagai pemilik usaha. Dalam waktu 6 bulan, toko kain Husin sudah berdiri kembali, bahkan 3 kali lebih besar dari yang dulu. Pelanggan datang dari berbagai kota, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka untuk berbelanja di toko Husin. Setahun kemudian, Husin sudah memiliki 5 toko cabang. 2 tahun kemudian, dia mulai membeli tanah-tanah luas di sekitar desa. Rumahnya yang dulu nyaris roboh, kini menjadi rumah paling megah di sepanjang jalan desa, dengan gerbang besi besar dan kolam ikan di halaman depan. Tetangga-tetangga yang dulu menertawakannya, kini berbalik menjadi pengagum sekaligus orang-orang yang membungkuk hormat setiap kali bertemu Husin di jalan. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang janggal yang mulai disadari Makina, istrinya. Husin tidak pernah lagi mau pergi ke pantai. Setiap malam Selasa Kliwon, dia mengunci diri di kamar. Tidak mau diganggu siapapun, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Dan setiap kali ditanya soal sumber kekayaannya yang tiba-tiba, Husin hanya menjawab singkat, "Sudahlah, yang penting kita sekarang berkecukupan." Makina, sebagai istri, merasakan sesuatu yang tidak beres. Tapi dia memilih diam, karena toh kehidupan keluarganya kini jauh lebih baik. Anak-anaknya bisa sekolah di tempat terbaik,
dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Sampai suatu hari, 6 tahun setelah perjanjian itu, ketika usia perjanjian semakin mendekati waktu jatuh tempo, hal-hal aneh mulai terjadi, satu demi satu. Tanda pertama datang dari Darman, anak laki-laki tengah Husin. Pemuda yang dulu sehat dan ceria itu, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter di kota tidak menemukan penyakit apapun di tubuhnya, tapi Darman terus merasa lemas, seperti ada yang menyedot energinya setiap malam. Mak Ina membawa Darman ke beberapa dukun untuk diobati. Salah satu dukun yang cukup dihormati di kecamatan sebelah, setelah memeriksa Darman, wajahnya berubah pucat. "Bu, anak ini ada yang mengincar nyawanya. Sesuatu yang besar dari laut." Mak Ina merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi belum sepenuhnya mengerti maksud dukun itu. Tanda kedua lebih mengerikan. Tini, putri bungsu Husin yang baru berusia 12 tahun, mulai sering mengalami kejang aneh di malam hari. Dia sering bicara sendiri di kamarnya, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, Mak Ina memergoki Tini berdiri di tepi jendela, menatap ke arah laut dengan mata kosong, seperti sedang dipanggil oleh sesuatu. "Tini, apa yang kamu lakukan?" Mak Ina berteriak histeris, menarik tubuh anaknya. Tini menoleh berlahan, dengan tatapan yang membuat Mak Ina merinding. "Bu, ada yang manggil aku. Suaranya bagus sekali. Katanya aku diundang ke istananya." Malam itu, Mak Ina tidak bisa tidur. Ketakutan yang selama ini dia simpan akhirnya meledak. Dia mendatangi Husin yang sedang duduk sendirian di ruang kerjanya. Wajahnya pucat dan lelah. "Husin, kamu harus jujur sama saya. Apa yang sudah kamu lakukan?" Husin tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar dan air mata yang akhirnya jatuh, dia menceritakan semuanya tentang Mbah Karto, tentang gua di lereng bukit, tentang perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Mak Inah terduduk lemas mendengar cerita itu. 7 tahun, Husin. Ini sudah memasuki tahun ke-7. Berarti waktu kita sudah hampir habis. Saya tidak tahu harus bagaimana, Inah. Saya tidak menyangka harganya akan semahal ini. Husin terisak, menyesali keputusannya bertahun-tahun lalu. Kita harus cari jalan untuk membatalkan perjanjian ini. Anak-anak kita tidak boleh jadi korban. Husin dan Mak Inah mendatangi kembali Mbah Karto, memohon agar perjanjian itu bisa dibatalkan atau setidaknya digantikan. Tapi yang mereka temukan hanyalah pondok kosong yang sudah lama tidak ditinggali. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Mbah Karto sudah meninggal beberapa tahun lalu, bahkan sebelum Husin bertemu dengannya malam itu. Kebenaran ini membuat Husin dan Mak Inah semakin ketakutan. Siapa atau apa sebenarnya yang menemani Husin malam itu di warung? Dalam keputusasaan, mereka mendatangi seorang kiai yang dihormati di kecamatan, memohon bantuan spiritual. Kiai itu setelah mendengar cerita lengkapnya, menghela napas panjang. Perjanjian seperti ini sangat sulit dibatalkan karena sudah disepakati dengan kesadaran penuh dan sudah dinikmati hasilnya selama bertahun-tahun. Tapi ada satu jalan, pertobatan yang sungguh-sungguh dan kesediaan mengembalikan semua kekayaan yang didapat dari jalan itu. "Saya rela mengembalikan semuanya, Kiai, asal anak-anak saya selamat," Husin berkata sambil menangis. Tidak semudah itu, Husin. Yang namanya perjanjian gaib biasanya menuntut tumbal yang sudah dijanjikan.
Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi keputusan akhir bukan di tangan manusia. Malam-malam berikutnya, Husin dan Mak Ina melakukan segala cara. Mengembalikan tanah-tanah yang dibeli dengan cara curang, menyumbangkan sebagian harta untuk anak yatim, melakukan ritual tolak bala yang diajarkan kiai. Tapi semakin mendekati hari ke-7 tahun, semakin terasa hawa dingin yang menyelimuti rumah mereka setiap malam. Inilah malam yang sama dengan yang diceritakan di awal video ini. Selasa Kliwon, 7 tahun penuh sejak perjanjian itu diucapkan. Husin duduk di ruang tengah, dikelilingi keluarganya. Mak Ina memeluk Tini erat-erat. Darman yang masih lemah karena sakit anehnya duduk di samping ayahnya. Surti, anak tertua yang baru pulang dari kota, begitu mendengar kabar ini, berusaha menenangkan adik-adiknya. Meski wajahnya sendiri pucat ketakutan. Tepat tengah malam, suara debur ombak yang biasanya hanya terdengar samar dari rumah mereka mendadak terdengar sangat keras, seolah laut sedang naik mendekati rumah. Padahal, jarak rumah mereka dari pantai cukup jauh. Bau anyir bercampur melati kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih kuat dari malam ritual dahulu. Lampu-lampu rumah berkedip, lalu mati seketika. Dalam kegelapan total, terdengar suara langkah kaki. Pelan, namun terasa berat menggetarkan lantai rumah. Lalu suara itu kembali terdengar. Suara yang sama dengan suara di dalam gua 7 tahun lalu. Husin, aku datang menagih janjimu. Husin berdiri. Tubuhnya gemetar hebat, tapi dia memutuskan untuk maju, menghalangi jalan ke arah keluarganya. Gusti, hamba mohon, jangan ambil anak-anak hamba. Ambil saja hamba sebagai gantinya. Hening sejenak. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah sosok itu kini berdiri tepat di hadapan Husin meski tak terlihat dalam gelap. Kau menawarkan dirimu sendiri? Iya Gusti, hamba yang membuat perjanjian ini. Hamba yang harus menanggung akibatnya, bukan anak-anak hamba yang tidak tahu apa-apa. Mak Inah menjerit, mencoba menarik tangan Husin, memohon agar dia tidak melakukan hal itu. Tapi Husin sudah bertekad. Dia tahu inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Keberanian seperti ini jarang aku temui. Suara itu terdengar merenung. Baiklah Husin, aku terima dirimu sebagai tumbal. Tapi ingat, ini adalah penyelesaian penuh dari perjanjian kita. Setelah malam ini, keluargamu akan bebas selamanya. Angin kencang berhembus tiba-tiba, memadamkan apapun yang masih menyala di rumah itu. Suara jeritan Mak Inah dan anak-anaknya bercampur dengan suara angin yang menderu. Ketika listrik kembali menyala beberapa menit kemudian, mereka mendapati ruangan itu kosong. Husin telah lenyap, tanpa jejak. Keesokan harinya, warga desa menemukan sehelai kain putih milik Husin tersangkut di bebatuan tepi pantai selatan, beberapa kilometer dari rumahnya. Tidak ada jejak lain, tidak ada tubuh yang ditemukan. Mak Inah dan anak-anaknya berduka dalam diam. Tidak ada yang bisa mereka ceritakan kepada warga desa tentang kebenaran di balik kepergian Husin yang misterius itu. Yang menarik, sejak malam itu, kekayaan keluarga Husin tidak pernah berkurang, tapi juga tidak pernah bertambah secara aneh seperti sebelumnya. Tokoh-tokoh kain mereka tetap berjalan, tapi dengan cara yang wajar.
hasil kerja keras Mainah dan anak-anaknya yang meneruskan usaha itu dengan jujur. Darman yang dulu sakit aneh, sembuh total beberapa bulan setelah malam itu. Tini yang dulu sering dipanggil sesuatu dari laut, tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh tersebut. Seolah-olah pengorbanan Husin malam itu benar-benar menebus dan membebaskan keluarganya dari ikatan perjanjian gaib itu. Hingga kini, kisah ini masih diceritakan turun-temurun di Desa Karangpucung, sebagai pengingat bagi siapapun yang tergoda mencari jalan pintas menuju kekayaan. Karena pada akhirnya, setiap jalan pintas selalu punya harga. Dan terkadang, harga itu jauh lebih mahal daripada yang pernah kita bayangkan. Bukan hanya nyawa kita sendiri, tapi juga nyawa orang-orang yang paling kita cintai. Itulah kisah tumbal nyawa yang telah kita bahas hari ini. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa rezeki yang halal dan didapat dengan jerih payah sendiri, meski datangnya pelan, jauh lebih berkah daripada kekayaan instan yang menuntut nyawa sebagai bayarannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.